Yap, apa kabar semuanya? Jadi di kesempatan kali ini kita ada di sesi bantai ya. Apa sih sesi bantai? Bukan berantem, bukan. Tapi singkat bantai itu bahasan santai. Yang mau gue tekankan di sini lah bahwa bahasan santai ini merupakan suatu bahasan yang bisa membahas apa saja, ya, apapun itu. Dari buku, apapun itu, pokoknya semua bisa kita bahas. Namanya juga bahasan santai. Jadi ya kita nggak bahasnya santai-santai aja gitu loh. And di bahasan kali ini gue bakal bahas ya satu mungkin pertanyaan bagi teman-teman juga yang bingung bahwa buku yang terbitannya udah lama itu masih relevan nggak sih gitu, masih layak nggak sih dibaca sebenarnya. Misalnya buku tahun keluaran 90, buku tahun keluaran 2000-an awal, 2000 di bawah 2010, 2007, 2006 itu masih layak sebenarnya sih buat dibaca gitu. Nah, sebelum bahas ke situ, gue bakal bilang dulu sebenarnya di buku ini versi gue ya. Buku ini menurut gue punya satu yang namanya inner beauty. Inner beauty ini apa? Inner beauty ini kayak ya you know lah, inner beauty itu sesuatu yang cantik dari dalam. Tapi ini kita konteksnya tanda kutip buku ya, buku ataupun benda. Jadi gini, kemarin nih belakangan ini gue baru baca komik Shinchan lagi. Ini komik udah lama banget ya, udah lusuh kertasnya. Kalau orang tahu, kertasnya itu udah warna kuning, ada bekas-bekas air. Itu artinya apa? Kalau ada bekas-bekas air berarti udah lecek. Terus covernya juga udah sedikit lagi sobek, kertasnya udah warna kuning, udah menguning. Nah, tapi intinya di sini yang gue mau tekankan adalah meskipun udah usang, ternyata nih anehnya gue baca itu gue masih bisa ketawa. Maksudnya bukan ketawa yang terbak-bak ya, mungkin ketawa yang gila, tapi masih bisa cengengesan sendiri, cekikikan sendiri gara-gara baca ceritanya. Nah itu menurut gue, itu kan buku udah lama. Itu gue beli buku pas gue masih SD, berarti ya tahun 2010 ke bawah gitu. Jadi itu gue inget banget, gue beli di hari-hari dulu. Hari-hari itu depannya ada jual buku-buku gitu, dan gue beli buku Shinchan. Bukunya ya sampai sekarang masih lucu menurut gue. Dan itu inner beauty. Kalau kita mau ngomong inner beauty ya itu buku Shinchan itu, meskipun fisiknya udah reot ya, bentar lagi sobek, bentar lagi udah dikubur terus dibangunin bangunan di tanahnya itu, tapi masih ada value yang bisa gue dapet gitu. Gue masih bisa ketawa, ya seenggaknya terhibur lah. Itu inner beauty dari buku. Contoh lain ya, mungkin contoh yang lebih relevan mungkin ya, kalau gue dulu sih mulai belajar ekonomi nih, itu tuh gue baca dari satu bukunya udah cukup lama kayaknya, dan menurut gue ya gue dapet insight dari gue baca buku itu. Dan nggak ada salahnya dong berarti kalau gue mengatakan buku itu juga memiliki inner beauty. Buku ekonomi yang gue baca itu pertama kali mempunyai inner beauty. Artinya apa? Buku itu memberikan manfaat, nggak lain nggak bukan ya kan, bisa berupa pemahaman, informasi, atau manfaat-manfaat lainnya. Kalau ngomong buku Shinchan tadi, gue masih bisa ketawa, itu manfaatnya. Jadi menurut gue fisik buku boleh lama ya, tahun penerbitan boleh lama, penulisnya boleh jadul, tapi kalau misalkan itu buku emang udah ada inner beauty-nya, gue bisa dapat sesuatu dari gue bacanya itu gitu kan. Jadi ada sesuatu value yang gue dapat ketika gue membaca buku itu. Dan menurut gue buku ini nggak ini ya, maksud gue nggak cuma berlaku di buku, berlakunya banyak banget. Bisa berlaku di benda-benda lain. Contohnya sampai saat ini aja ya, gue masih main kayak PS1 untuk hiburan gue, PS1, PS2 ya, itu masih gue mainin loh. Dan kenapa gue bilang punya inner beauty? Inner beauty dari PS itu ya, dari PS1, PS2 sebenarnya lebih ke experience gue, pengalaman gue dulu pas gue mainin lagi. PS ini memberikan sebuah kayak flashback gitu loh, memorable gitu buat gue kan. Jadi benda-benda ini sebenarnya
punya inner beauty. Dan inner beauty-nya kan kita tahu ya, kalau yang memorable itu kan mungkin dibangun secara personal sama gue. Tapi kalau inner beauty secara general, dia berfungsi sebagai alat hibur dan selainnya, itu pasti kita semua udah setuju ya. Jadi katakanlah semua benda itu sebenarnya kalau kita menganggapnya itu berharga ya, apalagi buku, itu gua rasa itu punya inner beauty buat kita. Maksudnya punya inner beauty yang bisa memberikan manfaat ke kita, maksudnya kayak gitu loh. Dan menurut gua juga ya itu tadi, kalau mau ngomong PS1, PS2 banyak memorinya. Mungkin kalau teman-teman yang seumuran gue juga mungkin tahu ya, kalau zaman-zaman PS1 mungkin gamenya juga udah zaman jebot, yang konsol juga zaman jebot, terus stick PS-nya kabelnya harus digulung-gulung baru bisa dipakai. Terus ya pokoknya kayak inget-inget masa kecil lah, zamannya main rental PS, terus niup-niup kaset supaya buat bisa dimainin. Terus ya PS-nya ditebalikin, kalau PS gue tebalikin supaya bisa jalan. And ya nyoba-nyobain kaset PS di tempat jual kaset. Akhirnya yang dibeli bukan kaset yang dicoba, itu kaset lain ya kan, yang engkoknya sampai ngedumel, nih anak mau beli apa sih gitu kan. Ya banyak kenangan lah. Jadi itu menurut gue juga sebagai suatu inner beauty yang dipunyai benda-benda jadul ya. Jadi nggak hanya benda-benda baru doang yang mungkin bermanfaat. Dan juga notabene mungkin nggak bisa dibilang juga barang lama itu atau buku-buku lama ya, kalau kita ngomong konteks buku-buku terbitan lama tuh kalah bagus dari buku-buku terbitan baru, belum tentu juga. Sebagai contoh aja sih ya, kalau misalkan kita ini beli buku, contoh deh, nggak usah beli buku deh, kita ngomong bukunya Adam Smith. Adam Smith itu lu tau lah ya, kalau orang ekonomi pasti tahu tuh Adam Smith siapa. Dia tuh bukunya pertama kali terbit tahun 1700-an. Lu bayangin 1700, dan sampai saat ini buku itu tuh jadi patokan dalam pembelajaran ekonomi gitu loh ya, dalam pembelajaran ilmu ekonomi. Maksudnya apa? Jadi di dalam buku itu ada teori-teori dia, teori permintaan, teori penawaran, kalau teman-teman tahu. Itu yang sampai saat ini tuh dijadikan base untuk ilmu ekonomi gitu loh. Jadi artinya apa? Setiap orang yang mau masuk mau mengetahui sistem ekonomi itu gimana, mereka harus tahu dulu sistem demand and supply-nya dulu. Jadi kayak gitu. Intinya apa? Tahun 1700-an artinya masih memiliki value gitu sampai sekarang. Dipakai gitu isi bukunya. Artinya apa? Artinya itu punya inner beauty dong bukunya, meskipun 1700-an. Jadi mungkin ini bisa menjadi jawaban kita semua yang bingung. Mungkin kenapa sih buku lama masih bisa nggak ya dikonsumsi, masih layak nggak ya dikonsumsi gitu. Menurut gue layak aja sih, tergantung tujuannya juga sebenarnya apa. And menurut gue satu lagi ya pertanyaan, mungkin yang jadi pertanyaan sekarang adalah, berarti ada dong buku-buku yang nggak punya inner beauty secara tanda kutip. Kalau menurut gue bisa ya, bisa enggak sih ya. Bisa ya, bisa enggak, maksudnya tergantung. Karena menurut gue inner beauty ini dari benda-benda terutama buku itu ada pengaruhnya juga sama penggunanya gitu loh. Katakanlah buku A punya inner beauty, dan kita baca pada saat posisi yang maksudnya otak nggak mau nerima ya kan, nggak ngantuk ya, bukunya jadi nggak ngasih apa-apa ke kita gitu loh. Jadi menurut gue ada satu hal yang mungkin bisa digali gitu dari buku lama juga, yang akhirnya memberikan manfaat, yang artinya juga buku itu punya inner beauty dan masih layak untuk dibaca. Makanya itu jadi salah satu alasan gue kenapa sampai saat ini gue masih masih nyari-nyari buku-buku lama juga. Dan buku ini buat gue referensi loh, maksud buat jadi bahan referensi gue gitu loh. Dan maksudnya cara nggak sadar ya buku itu punya inner beauty gitu.
katakan aja lu contoh lu baca buku Adam Smith, artinya lu sedang berinteraksi dengan si Adam Smith itu, dengan pemikiran-pemikirannya. Makanya sampai saat ini itulah alasan gue masih mencari buku-buku lama, karena menurut gue buku-buku lama ini datang, apalagi buku-buku ilmiah ya, itu datang dari ahlinya gitu loh. Makanya gue berpikir untuk nggak stop untuk mencari-cari buku-buku lama ataupun jurnal-jurnal yang lama gitu, nggak terbatas dengan buku-buku baru. Dan kalau dibilang mungkin gue juga lebih banyak baca buku lama ya dibanding ketimbang buku baru gitu loh. Jadi ya menurut gue sih intinya ya, kalau misalkan kita mau tahu inner beauty-nya dari suatu buku, ya kita harus rasakan dulu bukunya itu, baru kita dapat sesuatu gitu kan. Ya contohnya itu tadi buku yang Powerful, Adam Smith punya yang tahun 1700-an yang terbit, tapi sampai sekarang masih bisa dipakai. Itu tandanya udah punya inner beauty banget gitu loh. Jadi segitu aja sih mungkin bahasan gue. Mungkin gue juga mikir mungkin diantara kita juga banyak ya yang berpikir seperti tadi, apakah buku yang lama tuh masih layak apa enggak buat dikonsumsi. Dan gue bilang masih sangat amat layak, karena nggak semua buku baru lebih bagus dari buku-buku lama. Itu loh, intinya begitu. Intinya gue mau bilang, dan gue sampai saat ini pun masih belajar dengan buku-buku yang lama. Itu sebagai bahan referensi utama gue gitu loh. Oke, jadi begitu aja. Semoga mungkin yang punya pertanyaan bingung gitu seputar apakah buku lama masih layak, mungkin bahasan kali ini bisa menjadi referensi buat kalian, dan kalian yakin untuk tidak ragu mengkonsumsi buku-buku lama, terutama untuk belajar. Jadi gitu aja sih. Oke, sampai ketemu di segmen bantai berikutnya. See you next episode. Thank you.